Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita tetap di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sekalipun virus corona sedang melanda negara kita, Republik Indonesia. Tapi saya percaya biarlah melalui ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Teman-teman saya, baik juga rekan sekerja, baik juga hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan video ini, akhir-akhir ini saya merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 16 ayat 19-31, dan ini sangat ada kaitannya dengan situasi saat ini. Ya, kita memaknai apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Di dalam Lukas 16 ayat 19-31 itu berbicara tentang orang kaya dan Lazarus. Ya. Tetapi yang membuat saya tersentuh sangat diberkati Tuhan itu di ayat 28-31. Ketika orang kaya ini meminta kepada Abraham, "Bapa, suruhlah dia memberitahukan kepada keluargaku supaya mereka jangan berbuat seperti apa yang kulakukan." Tapi apa jawab Musa? Apa jawab Abraham, maksud saya? Jawab Abraham, "Kepada mereka ada kesaksian Musa dan para nabi. Bahkan sekalipun orang mati bangkit untuk memberitakan bagi mereka, percuma saja. Karena ada bagi mereka firman Tuhan. Kenapa tidak percaya?" Nah, ini terjadi dalam kehidupan kita. Sekian banyak kita mendengarkan firman Tuhan, bahkan sekian banyak kita mendengarkan khotbah-khotbah, bahkan sekian banyak kita mendengarkan renungan-renungan, seruan hamba Tuhan. Mungkin kita sudah banyak mendengarkan bahwa ini adalah waktunya kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Mari pergunakan waktu yang ada. Bahkan pemerintah, bahkan juga ketua-ketua sinode gereja telah memberitakan bahwa persekutuan-persekutuan, bahkan juga ibadah-ibadah untuk sementara waktu ditutup dan beribadah di rumah. Nah, ketika kita dihimbau seperti itu, kita berada di rumah, apa yang kita lakukan? Apakah kita di rumah lebih banyak bermain gadget karena mungkin santai? Atau kita mempergunakan waktu yang ada ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan? Saya yakin dan percaya ada banyak orang mempergunakan ini ya biasa-biasa saja. Karena kenapa? Ya, mereka sudah terbiasa dengan gaya hidup, pola hidupnya yang terbiasa, sehingga susah untuk memulai. Ya, jangan sampai seperti kisah orang kaya ini, ketika dia sudah di dalam siksaan, baru berkata, "Jangan, Tuhan tolong." Beritahukan kepada keluarga. Jangan sampai kita sadar ketika kita sudah terkenal. Dalam Matius 13 ayat 14-15, mungkin teman-teman yang mendengarkan video ini bisa di-pause sehingga bisa membaca ayat-ayat Alkitabnya. Ya, maka pada mereka genaplah nubuatan Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap." Kita sekarang sudah mendengar, melihat virus COVID-19 sekarang. Apa responmu? Apakah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan? Apakah kita biasa-biasa saja? Saya sangat diberkati lewat renungan firman Tuhan yang dibagikan oleh adik saya Daniel Amonio Manalu tadi pagi. Luar biasa. Tuhan menghimbau untuk membuat darah di ambang pintu. Dan engkau mengurung diri, tidak bisa keluar. Engkau kuduskan dirimu. Pertanyaannya, selama pemerintah memberikan himbauan di rumah, apa yang kita lakukan? Apa respon kita? Ya. Luar biasa itu, nanti dibaca dalam Matius 13 ayat 14-15. Kenapa mereka susah? Karena hati mereka sudah menebal. Dan telinga mereka berat mendengar, mata mereka melekat. Ya. Saya juga mau himbau dalam Pengkhotbah 12 ayat 1, saya sangat diberkati dengan itu. "Ingatlah penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam." Sebelum tiba hari-hari yang malam, ingat Tuhan. Artinya kenapa? Ada banyak orang setelah jatuh baru ingat Tuhan. Tapi Alkitab himbau dalam Pengkhotbah 12 ayat 1, "Ingatlah penciptamu pada masa mudamu." Dalam Efesus 15 ayat 15-17, ya, ada 3 hal di situ. Yang pertama, perhatikan bagaimana caramu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang lain. Jangan susah dinasihati. Yang kedua, dan pergunakan waktu yang ada ini. Pergunakan waktu yang ada. Kalau dulunya kamu membaca kitab hanya sekali seminggu, sekarang biasakan sekali sehari. Kalau dulunya kamu berdoa hanya sekali sehari, sekarang
biasakan mungkin 2 kali atau 3 kali. Ini mempergunakan waktu yang ada. Yang ketiga, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Saya yakin dan percaya kita tahu kehendak Allah. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, banyak membaca kitab dan merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga adalah memuji dan menyembah Tuhan. Saya yakin itu adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin singkat renungan kita saat ini, tapi saya percaya kalau kita maknai hidup ini, itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.